Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah memasuki minggu keempat setelah Trinitatis yang artinya ketritunggalan Allah. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah menyerahkan hidup kita bagi Tuhan dengan doa saat teduh. Saudara yang terkasih, marilah kita menghadap Tuhan dan memuji-muji dan memuliakan Dia. Datanglah kepadanya, wahai umat yang rindu akan keajaibannya. Kita bernyanyi dari nyanyian nomor 4 ayat 1 hingga ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya seperti seorang gembala mencari dombanya. Pada waktu domba itu bercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus,
supaya kami kuat dalam perlawanan, mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami, mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian nomor 125 ayat 1. Hukum Taurat bagi kita pada minggu hari ini dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, pasal yang keempat, ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-20. Demikianlah bunyinya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita kembali bernyanyi dari nyanyian nomor 173 ayat yang pertama. Jemaat Tuhan, marilah kita datang mengaku dosa kita
memohon pengampunan ke hadapan Allah. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita kembali bernyanyi dari nyanyian nomor 481 ayat yang ketiga. Firman Tuhan pada minggu kita hari ini tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Roma, pasal yang ke-15, dari ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-13. Kita membaca secara responsoria. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan datang lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya,
Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian nomor 730, ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Berkat surgawi yang dari Tuhan, air kehidupan umat beriman, setiap hari memberi kekuatan di perjalanan sumber pertolongan. Tuhan mengalir
Kita mendengar warta jemaat dalam minggu kita hari ini. Warta Jemaat HKBP Maranatha Cilegon, Minggu keempat setelah Trinitatis 5 Juli 2020. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu keempat setelah Trinitatis, topik minggu, diberkati untuk menjadi berkat. Yang kedua, cukup jelas. Yang ketiga, cukup jelas. Yang keempat, kebaktian sektor. Kebaktian sektor di 5 sektor cukup jelas. Yang kelima dan yang keenam cukup jelas. Yang ketujuh, berita kelahiran. Tuhan mengaruniakan anak di tengah-tengah warga jemaat gereja kita, yakni satu orang anak laki-laki kepada keluarga Hadi Nabi Tupulu Boru Raja Guguk, Jemaat Sektor 6 Cibudus, nomor register 1209, lahir pada hari Selasa 23 Juni 2020. Yang kedua, satu orang anak laki-laki kepada keluarga O Manihuruk Boru Sagala, Jemaat Sektor 11 Krenceng, nomor register 689, lahir pada hari Sabtu 27 Juni 2020. Anak tersebut lahir dalam keadaan sehat, begitu juga dengan orang tuanya. Yang kedelapan, jemaat baru. Mulai hari Minggu ini diterima menjadi jemaat perguru gereja kita, nomor register 1215, Bapak Erwin Lumban Tobing, Ibu Esmailda Boru Saragi, dengan 4 orang anak, Chandra Leonardo Lumban Tobing, Jerianto Lumban Tobing, Joseph Irwan Lumban Tobing, Angelita Magdalena Lumban Tobing, datang dari Gereja Pentakosta Jemaat Harapan Baru Bekasi, sekarang bertempat tinggal di lingkungan Sambilawang RT 002 RW 003 Cibeber, Sektor 15 Cibeber. Yang kesembilan, jemaat katekisasi khusus. Kita menerima jemaat yang akan mengikuti katekisasi khusus, yaitu 1. Nama Rini Mayasari Boru Samosir, yang datang dari Gereja Tiberias Indonesia, lahir 6 Mei 1990, baptis tanggal 21 Februari 2009, sekarang bertempat tinggal di Sektor 6 Cibudus. 2. Nama Ganden Raja Bigway Pre di Manulang, jemaat gereja kita dari Sektor 12 Panggung Rawi, lahir 17/1979, baptis 31 Oktober 1982. Yang ketiga, nama Hut Tresia Arianti Boru Marpaung, yang datang dari Gereja Kristen Okumene Indonesia, lahir 23 Januari 1990,
sekarang bertempat tinggal di PCI Klaster Carita Blok E19 nomor 6 Cilegon. Yang ke-10, berita duka dan acara penghiburan. Telah meninggal dunia seorang bapak anggota jemaat HKBP Maranatha Cilegon, nama Gani Simajutak almarhum Opunisi Manuel Doli, tutup umur 66 tahun 8 bulan, dari sektor 13 PCI Barat, meninggal Sabtu 27 Juni 2020, dimakamkan pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 di pemakaman Sayar. Pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020, gereja kita akan mengadakan penghiburan kepada keluarga G. Simajuntak, Boru Tambunan, alamat PCI Blok D93 nomor 6 Cilegon, masuk pukul 19 WIB. Dimohon kepada majelis dan jemaat sektor 13 PCI Barat agar dapat menghadirinya. Yang ke-11, pendaftaran siswa PAK semester 1 tahun ajaran 2020 dan sampai dengan 2021. Melalui warta jemaat ini diberitahukan kepada seluruh jemaat gereja kita, pendaftaran siswa PAK HKBP Maranatha Cilegon akan dilaksanakan pada SD kelas 4 sampai dengan kelas 6 hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 pukul 15 WIB bertempat di Gedung Maranatha Cilegon, Komplek Ruko Istana Cilegon. Yang kedua, SMP dan SMA hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 pukul 15 WIB bertempat di Gedung Maranatha Cilegon, Komplek Ruko Istana Cilegon. Kegiatan belajar mengajar akan dimulai pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 untuk siswa SD serta hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 untuk siswa SMP dan SMA. Yang ke-12, penghargaan siswa ranking kelas. Sesuai dengan program gereja kita melalui Dewan Diakonia, gereja kita akan memberikan penghargaan bagi siswa SD sampai dengan SLTA, anak-anak jemaat kita yang ranking 1 sampai dengan ranking ketiga tahun ajaran 2019 sampai dengan 2020. Diminta bagi siswa-siswi yang mendapatkan peringkat ringkang pertama sampai dengan ranking pertama sampai dengan ketiga untuk menghubungi situasi sektor dan membawa fotokopi rapot atau surat kepala sekolah. Acara diadakan pada tanggal 19 2020 yang akan datang. Penyerahan berkas persyaratan kepada situasi sektor paling lambat 14 Juli 2020. Ibadah perayaan ulang tahun HKBP Maranatha Cilegon yang ke-23. Gereja kita akan melaksanakan ibadah perayaan ulang tahun HKBP Maranatha Cilegon ke-23, yakni pada hari Minggu 19 Juli 2020 bertempat di HKBP Resort Serang
dimulai masuk pukul 7 pagi, pukul 7 WIB. Sehubungan dengan hal tersebut, A. Pelaksanaan ibadah dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan sebagaimana telah ditetapkan di gereja kita. B. Panitia melaksanakan penggalangan dana kepada warga jemaat AKBP Maranatha Cilegon dengan menyediakan souvenir, jam, handuk, serta semijas yang telah dibagikan melalui situasi sektor masing-masing. C. Panitia mengadakan pemotongan kue secara simbolis kepada punguan-punguan kor, kategorial, dan seksi yang ada di gereja kita. D. Celengan sending sebagaimana telah diprogramkan akan dilangsungkan dan dikumpulkan pada perayaan ulang tahun ini. Kepada semua warga jemaat AKBP Maranatha dimohon mempersiapkannya. Celengan sending dikumpulkan melalui situasi sektor masing-masing. Yang ke-14, tim medis HKBP Maranatha Cilegon. Gereja kita melalui seksi kesehatan akan memperlengkapi tenaga medis untuk melayani dan melaksanakan berbagai program kesehatan, terlebih dalam masa pandemi virus corona saat ini. Sehubungan dengan hal tersebut, seksi kesehatan mengundang warga jemaat AKBP Maranatha Cilegon yang berlatar belakang pendidikan tenaga medis dimohon bersedia ikut melayani dan mendaftarkan diri dalam tim medis HKBP Maranatha Cilegon. Pendataan dilakukan oleh situa sektor masing-masing dan dilaporkan ke tim medis HKBP Maranatha Cilegon. Yang ke-15 kita baca dalam hati. Yang ke-16 update database jemaat. Sesuai dengan keputusan di sermon Parhalado agar dilakukan update data jemaat untuk masuk ke database, telah dibagikan formulir untuk diisi supaya kita meminta kepada situa sektor masing-masing. Yang ke-17, ke-18 kita baca dalam hati. 19, tender pengolahan kantin HKBP Resort Serang cukup jelas. Yang ke-20, keuangan gereja bisa kita lihat di laporan akhir keuangan minggu ini. Yang ke-21, ulang tahun jemaat. Pendeta dan majelis HKBP Maranatha Cilegon mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020 dan jemaat yang tidak tertulis namanya di warta ini. Semoga panjang umur dan Tuhan memberkati. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Demikianlah warta jemaat dan warta keuangan dalam satu minggu ini. Semoga Tuhan memberkati pelayanan ini demi kemuliaan namanya dan menjadi berkat bagi gereja serta jemaatnya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari nyanyian nomor 750 ayat yang pertama. Firman-Mu
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Kita bersukacita saat ini kita kembali diberikan waktu oleh Tuhan untuk bersekutu dalam firman-Nya, supaya kita tetap percaya, supaya kita tetap teguh untuk hidup di dalam segala kehendak Tuhan. Firman Tuhan yang ditetapkan buat kita di minggu keempat setelah Trinitatis, yaitu yang diangkat dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan menjadi berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang menjadi tema buat kita di minggu ini yaitu diberkati supaya menjadi berkat. Diberkati untuk menjadi berkat. Saya rasa kalimat ini sudah sangat viral di HKBP. Ini pernah menjadi sebuah tema di acara yang besar, rapat pendeta dan juga acara-acara yang lain. Dan kita semua sudah pasti jelas mengetahui apa tujuan dari Tuhan Allah mengatakan ini kepada Abraham, yaitu supaya dia menjadi berkat sehingga dia dipilih dan diberkati. Sebuah kalimat ini sudah bisa
menjadi modal bagi kita untuk menjadikan hidup kita berguna bagi orang lain. Menjadi modal bagi kita supaya kita betul-betul menempatkan diri menjadi sebuah berkat di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan HKBP memilih nats ini menjadi visi gereja kita, menjadi berkat bagi dunia. Supaya semua warga HKBP, orang-orang yang percaya, mempunyai visi yang sama, mempunyai tujuan yang sama, mempunyai persiapan yang sama untuk membuat dirinya menjadi berkat. Mengapa hal ini terjadi? Karena Tuhan selalu merancangkan keselamatan. Tuhan selalu merancangkan yang terbaik bagi umat manusia, walaupun manusia sering untuk tidak menerima, bahkan sering untuk merusak rancangan Tuhan. Mulai dari penciptaan, jatuhnya manusia ke dalam dosa, peristiwa Nabi Nuh, peristiwa Menara Babel, peristiwa Kain dan Habel, peristiwa yang banyak melakukan segala kejahatan-kejahatan sehingga dunia sudah hidup di dalam kegelapan. Sehingga tidak ada manusia yang mau mendengar segala rencana Tuhan. Oleh karena itu Allah bertindak. Allah berinisiatif untuk memberikan keselamatan bagi dunia ini. Dan Dia memilih hambanya Abram untuk membawa keselamatan itu. Dia memilih hambanya Abram supaya dialah awal dari keselamatan yang Tuhan rencanakan di dalam dunia ini. Jadi bagaimana Abram itu dipilih, bagaimana dia diberkati, bagaimana dia mempunyai tugas dan juga visi untuk menjadi berkat. Dan semua orang-orang yang percaya, semua orang-orang yang beriman dikatakan anak-anak Abraham. Karena Abraham membuktikan bahwa dia tetap percaya kepada rencana dan juga tetap percaya kepada maksud Tuhan dalam keselamatan dunia ini. Bukan secara kebetulan minggu ini juga kita memulai ibadah di gereja, walaupun dengan tatanan new normal life, walaupun dengan segala peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Tetapi inilah awal yang diberikan oleh Tuhan bagi kita supaya kita dapat hidup dalam segala kehendaknya, awal dari hidup baru, awal dari kita meninggalkan segala perbuatan-perbuatan kegelapan. Abram dipanggil Allah dari kegelapan dan hidup kepada terang Allah. Sama seperti gereja, sama seperti kita orang-orang yang percaya, adalah arak-arakan yang dibawa oleh Tuhan Allah dari kegelapan menuju terangnya. Di jauh sian haholumun. Abram diminta untuk membawa perintah Tuhan untuk memperbaiki segala kesalahan yang telah dilakukan oleh manusia. Dan itu adalah inisiatif Allah memilih hambanya untuk membawa rencana keselamatannya. Kita juga dipilih untuk membawa rencana keselamatan Tuhan, membawa manusia dari kegelapan menuju terang. Dan kita melihat saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika Tuhan merencanakan, Dia memerintahkan, Dia memilih, maka kita
harus taat. Karena itulah yang terbaik untuk dunia ini, dan itulah yang terbaik dari Allah kepada dunia ini. Dan Dia berjanji memberkati kita supaya kita menjadi berkat. Dan janjinya ditepati kepada Abraham. Walaupun saat itu umurnya 75 tahun, dia akan diberkati untuk menjadi berkat. Dan dikatakan keturunanmu akan seperti bintang di langit. Woi, bagaimana? Sedangkan istrinya Sarai mandul. Itu tidak mungkin. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah yang menyatakan, dan itu sebuah kepastian, dan itu dinyatakan dalam kehidupan Abraham karena dia percaya walaupun istrinya sedikit agak ragu akan janji itu. Kenapa ragu? Karena jaraknya memang agak lama. Ketika dia berumur 75 tahun sampai berumur hampir 100 tahun. Coba bayangkan kalau kita menunggu janji Allah selama itu, apakah kita sabar? Terkadang kita nggak sabar. Terkadang banyak orang membatasi atau banyak orang memaksakan segala berkat Tuhan. Banyak orang memaksakan Tuhan untuk menuruti kehendaknya. Bukan dia yang mau menuruti kehendak Tuhan, tapi dia paksakan supaya Tuhan yang menuruti kehendaknya. Sehingga terkadang orang banyak yang bersuara dalam hatinya, Tuhan, kalau Engkau tidak menjawab doaku, ya mungkin tahun ini aku tidak ke gereja. Seperti itu banyak sekali orang-orang yang mengatur waktu Tuhan. Padahal Tuhan tahu yang terbaik dalam kehidupan manusia, termasuk kepada Abraham. Walaupun dia berumur 75 tahun, memang waktu itu umur manusia sangat panjang. Tetapi ketika dia berumur hampir 100 tahun, maka janji itu digenapi dan benar dia menjadi berkat, dan benar dialah bapa orang yang percaya, dan benar dari dialah, dari keturunannya lah lahir sebuah bangsa yang besar, bangsa Allah, dan dari keturunannya lah lahir juru selamat dunia, Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita percaya bahwa rencana Tuhan ada, dan rencana Tuhan dalam hidup kita bukanlah rencana yang biasa-biasa saja. Jadi kita harus ingat, terlebih kepada generasi muda, napa sebelum remaja sekolah minggu, katakan dalam hatimu bahwa Allah mempunyai rencana yang luar biasa dalam hidupku, bukan rencana yang biasa-biasa. Ya, kalau rencana yang biasa-biasa, hidup kita juga biasa-biasa. Tapi karena rencana Tuhan yang luar biasa, maka Dia membentuk kita menjadi orang yang luar biasa, orang yang mengandalkan kuasanya, orang yang tetap percaya walaupun harus menghadapi perjalanan panjang kehidupan ini. Supaya dimanapun kita berada, di situ ada kehidupan. Dimanapun kita berada, di situ ada berkat. Itulah panggilan Tuhan kepada Abraham, dan itulah panggilan Tuhan juga kepada kita semua. Saya pernah lihat sebuah film, saya tidak tahu judulnya Frozen ya. Apa yang dia sentuh jadi es, begitu ya. Abraham hampir seperti itu. Apa, di mana dia ada berkat. Di mana dia ada sukacita. Di mana dia ada kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Jadi kalau film tadi dibuat di film itu seseorang menyentuh sesuatu jadi es, kalau Abraham di mana dia ada, di situ ada keselamatan yang dari Tuhan. Ibrani juga mengatakan demikian. Surat kepada orang Ibrani mengatakan bahwa karena iman maka Abraham taat. Dia tidak ragu
walaupun sekitarnya mungkin ragu. Jadi bagaimana budaya iman, budaya kepastian ini ada dalam diri kita. Bagaimana kita bisa menyampaikan segala keluh kesah, kekhawatiran, permintaan, permohonan, segala cita-cita kita hanya kepada rencana Tuhan saja, bukan rencana kita. Dan kita mau hidup dalam rencana Tuhan tersebut. Allah menjanjikan berkatnya, pasti Dia memberikan berkatnya, dan pasti orang-orang yang setia akan mendapatkan berkat tersebut. Dan orang-orang yang setia pasti tidak lupa untuk tetap hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Sama seperti Abraham, di mana dia ada, dia buat mezbah untuk Tuhan. Dia buat mezbah untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan orang Batak juga meniru itu ya. Orang Batak katanya dimanapun ada orang Batak pasti ada gereja. Artinya kita sudah orang-orang yang setia, yang tetap mengundang Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita adalah orang-orang yang diberkati supaya kita menjadi berkat. Dipanggil, disuruh saat ini oleh Tuhan, kita mulai hidup kita supaya kita membawa berkat dimanapun kita berada. Kita membawa kerajaan Allah, kita adalah agen-agen Allah membawa keselamatan di dalam dunia ini. Dan kita tetap disuruh, kita tetap diperintahkan supaya tidak ragu tetapi setia. Dan kita mampu untuk mengatakan apapun yang terjadi kepada hidupku, asal itu dari Allah, itu adalah yang terbaik. Dan kita mengatakan bahwa Allah adalah Allah yang Maha Kuasa, yang tidak terduga. Dia mampu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, sehingga apapun yang kita hadapi, jangan pernah kita meragukan kuasa dan kekuatannya. Apapun yang terjadi, suka dan duka, serahkanlah kepada Allah, maka Dia akan membimbingmu untuk menghadapinya dan membentukmu menjadi orang-orang suruhannya dan membuat engkau menjadi berkat dalam hidupmu di tengah-tengah dunia ini. Jadilah berkat di tengah-tengah dunia. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas firman yang kembali mengingatkan kami agar kami hidup percaya, setia, dan juga menggantungkan hidup kami kepada kehendak dan rencana-Mu. Hamba-Mu Abraham, Bapak orang yang percaya, telah menerima berkat-Mu, menyatakan kehadiran-Mu dalam hidupnya. Sehingga setiap orang yang percaya adalah anak-anak Abraham, anak-anak Tuhan. Ya Tuhan, bentuklah hidup kami menjadi anak-Mu, agar kami senantiasa bersyukur atas apa yang kami hadapi. Begitu juga Tuhan gereja-Mu, di mana saat ini kami memulai persekutuan dengan-Mu Tuhan di gereja-Mu. Terima kasih Tuhan waktu yang Kau berikan ini. Biarlah apa yang telah kami jalani selama masa-masa kesusahan di hari-hari yang lalu itu menjadi pelajaran bagi kami untuk mendekatkan diri kepadamu, bersekutu dengan-Mu setiap hari seperti hamba-Mu Abraham yang mendirikan mezbah untuk menyembah-Mu, memuliakan-Mu. Kepada-Mu Tuhan kami serahkan seluruh pelayan-Mu, seluruh jemaat-Mu. Engkau Tuhan yang memberkati agar kami menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 720 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami seluruh pelayan HKBP se-Resort Serang mengucapkan Selamat Hari Minggu Horas.